Selamat malam Bu Suci. Selamat bergabung dengan kami Doa Sehati. Ibu Titi, selamat malam. Selamat bergabung. Kiranya Mbak Titi dan keluarga sehat-sehat semua ya.
Shalom saudara yang sudah bergabung dengan kami dalam doa sehati GPS Purwokerto live di Facebook. Dan kita mau menghampiri hadirat Tuhan dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita. Biarlah kita mencari kekuatan hanya di dalam Tuhan, mencari pertolongan serta perlindungan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan, yang dapat kita percaya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
saudara. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, itu yang Tuhan sediakan buat kami. Dan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan Engkau izinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami, semata-mata untuk mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan yang kami alami hari-hari ini. Mau kami sehat, mau kami sakit, mau kami susah, kami mau senang, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami sudah diberikan kehidupan yang luar biasa dari Engkau. Kami diberikan kehidupan yang dahsyat, diberkati, dicukupkan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong hari-hari kami, Engkau menguatkan setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau firman-Mu memberikan cahaya terang buat kami semua. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami menyambutnya dengan antusias dan penuh sukacita. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Dari tempat ini kami masih setia melayani, berdoa bersama dengan istri satu-satunya, tiada yang lain. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu saudara mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang mempunyai kerinduan yang luar biasa bahwa doanya itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, kerinduan setiap orang Kristen adalah bahwa doanya itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dan berharap ada hasil dari doanya itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu konsep kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita itu doa hanya sebatas meminta. Ya. Kenapa? Yang diharapkan ada hasil dari doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal yang berbeda tentang doa.
tentang bagaimana kita berdoa, tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan jawab, saudaraku. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 berbicara tentang doa seorang yang bernama Cornelius. Ya. Ada seorang yang bernama Cornelius, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan dan doanya itu dijawab oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, malam hari ini kita ingin melihat bagaimana ya Tuhan menghendaki bagi orang percaya apa yang harus dikerjakan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Sampai di situ pembacaan kita malam hari ini, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita belajar dari doa Cornelius, ya, kisah hidup seorang perwira kerajaan, ya, seorang kepala pasukan yang luar biasa. Ia dikenal dengan orang saleh. Nah, orang saleh itu orang baik, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin berdoa, ya, santun, punya etika, berkarakter baik. Ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ya. Cornelius sebagai kepala keluarga dan beserta seisi rumahnya, ya, istrinya bersama anak-anaknya, mungkin anak cucu menantu, itu dikatakan takut akan Allah. Takut akan Allah itu hormat akan Allah, berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi ada satu penyembahan yang diberikan kepada Allah dalam kehidupan mereka, saudaraku. Ya, sudah saleh, sudah baik, sudah taat, ya, sudah takut akan Allah, sudah berbakti, ya, sudah menghormati akan Allah. Apa yang kurang lagi? Ya, bukankah kita melakukan hal yang sama, kurang lebih? Mungkin lebih banyakkan Cornelius, ya. Lebih banyakkan Cornelius, ya. Cornelius walaupun dia seorang perwira, kepala pasukan, ya, pasukan yang dikenal dengan pasukan Itali, yang jelas seorang prajurit itu hampir minim punya waktu untuk meluangkan waktu untuk hal-hal yang lain, karena terikat dengan jam dinas, ya kan? Orang yang terikat dengan jam dinas itu akan standby dengan tugas-tugasnya. Jadi di sini kita melihat
kesibukan pekerjaan Cornelius tidak membuat ia lupa akan Allah, ya. Dia takut akan Allah, dia hormat akan Allah, dan dikenal dia orang saleh, ya, orang alim, orang apa lagi? Ya, orang yang baik hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat, kita tidak melakukan kejahatan, tapi yang seringkali kita lakukan adalah mengabaikan berbuat baik, ya. Kita tidak melakukan kejahatan, tapi seringkali kita mengabaikan melakukan hal yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah Alkitab mengatakan bahwa jika kita tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, itu sudah dosa. Jadi tidak melakukan apapun itu sebenarnya masuk dalam kategori dosa. Kita tahu tapi tidak mau tahu. Kita tahu hal yang benar, tapi kita tidak mau melakukan hal yang benar. Itu adalah dosa. Nah, berbeda dengan Cornelius. Dia tahu yang benar dan dia melakukan kebenaran itu, ya. Karena Alkitab mencatat ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, hormat akan Allah. Dia orang yang taat beribadah, dia orang yang saleh, dia bukan orang yang munafik. Orang yang munafik itu tahu hal yang benar tapi tidak melakukannya. Senang berkata yang benar tapi tidak melakukan tindakan apa-apa, ya. Kita kembali, Alkitab mengatakan bahwa jika kita tahu hal itu baik, tapi kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa di hadapan Allah. Apakah kita mau bertobat atau tidak? Ya, itu saya mau tawarkan kepada saudara. Ya, tahu yang baik, tapi tidak mau tahu bagaimana berbuat baik. Tahu yang benar tapi tidak mau tahu berbuat yang benar. Itu adalah dosa. Sama dengan orang munafik. Saudaraku yang dikasihi. Sepertinya sih kita menjadi orang itu baik-baik saja. Sepertinya sih kita menjadi orang yang kalem. Sepertinya kita menjadi orang yang tak banyak bicara. Tapi sebenarnya kita itu adalah banyak sekali menjadi orang yang munafik. Kenapa? Hipokrit. Apa itu hipokrit? Munafik. Oh, munafik. Ya kan? Sesuatu yang kita inginkan, tetapi itu tidak kita lakukan. Itu juga masuk ranah di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, catatan selanjutnya mengatakan demikian. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Cornelius sudah saleh, Cornelius sudah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, suka beribadah, taat beribadah. Dia juga suka bersedekah, memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih makna arti dari kata sedekah? Ya. Sedekah itu dalam Alkitab kita itu ditulis dengan kata apa? Charity. Lupa ya. Charity. Ya. Bacanya gimana? Ya itulah. Ya itulah ya. Jadi memberi kepada orang miskin, saudaraku. Orang miskin itu tidak bisa bergantung kepada yang lain. Dia tidak bisa punya harapan kepada orang-orang lain. Karena orang miskin itu ibaratnya orang yang dalam keluarganya sudah tidak ada lagi yang sanggup menghidupi kehidupannya. Ya.
Cornelius suka memberi bantuan kepada orang miskin. Itu yang namanya sedekah. Ya. Suka memberi. Suka memberi. Suka memberi. Nah, ini karakter yang dimiliki oleh Cornelius. Bagian selanjutnya dikatakan apa catatannya? Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah. Kata senantiasa itu always. Kata senantiasa itu to be continue. Ya, berkelanjutan terus menerus. Ya, tidak lalai untuk berdoa. Ya, tidak berhenti untuk berdoa. Jadi senantiasa ia berdoa kepada Allah. Martangnya. Apa itu? Sebatak. Oh. Kata orang Sumatera? Martangnya. Martangiang. Oh. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat catatan Alkitab berkata apa? Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jam 3 petang itu 3 sore. Masih sore. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudaraku, Allah mengirimkan seorang malaikat untuk datang masuk menjumpai Cornelius. Bukankah ini sesuatu yang istimewa, ya? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berbeda dari yang lain-lainnya. Ini unik, ya, berbeda, different. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malaikat Tuhan datang masuk ke rumah Cornelius dan menyapa Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada seorang manusia yang bisa berkomunikasi dengan malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Ya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Dari mana Cornelius ini bisa tahu bahwa yang datang itu utusan Tuhan? Atau Tuhan sendiri yang menunjukkan dengan wujud malaikat? Kita perhatikan baik-baik. Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu dibilang apa? Telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa Tuhan itu memberikan, ya, hal khusus dalam kasus Cornelius ini. Hubungan jawaban doa itu, ya, dimulai dari pribadi yang saleh, pribadi yang takut akan Allah, dan pribadi yang suka bersedekah, suka memberi kepada orang miskin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak di antara kita kalau mau berdoa kepada Allah punya harapan yang besar, doa kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, bukan? Ya.
Tapi sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Ada banyak orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah kita tergerak untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya doa dengan bersedekah? Nah, kalau kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita, kita juga harus punya hal yang sama, yaitu mengabulkan untuk memberi pertolongan kepada orang miskin. Bukankah kita ketika kita minta berarti kita miskin di hadapan Allah? Doa identik dengan minta kepada Allah. Ya, artinya kita miskin, gak punya. Kita minta kepada yang empunya, yaitu Allah kita dalam nama Yesus. Kita berharap Tuhan memberi. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban, ya, untuk memberi kepada orang yang tidak mampu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini Cornelius memberikan contoh kehidupan yang nyata bagaimana doa yang dinaikkan oleh Cornelius sampai kepada hadirat Allah, dan Allah mengingat apa yang telah menjadi doa Cornelius. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Cornelius melakukan bagiannya, dan Tuhan melakukan bagiannya saja. Bagian Tuhan memberkati bagian Cornelius adalah menjadi orang saleh, menjadi orang yang takut akan Allah beserta dengan seisi rumahnya, ya, dan menjadi orang yang peduli dengan kekurangan orang lain. Bagaimana maksud dari peduli terhadap kekurangan orang lain? Supaya terjadi keseimbangan, ya. Yang kuat menopang yang lemah, yang lemah memberikan penghiburan kepada yang kuat. Karena yang kuat seringkali merasa lelah ketika memberikan penopangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berkelebihan akan menopang yang berkekurangan supaya terjadi keseimbangan. Sekarang kita kembali dalam kehidupan kita. Sudahkah kita melakukan bagian-bagian kita? Sudahkah kita menjadi orang yang saleh? Kalau Amsal bilang jangan terlalu saleh. Tapi ada kata salehnya, ya. Sudahkah kita menjadi orang yang takut akan Allah? Saleh itu tidak dibuat-buat, dan takut akan Allah itu tergantung isi hati. Supaya tidak ada kemunafikan di antara kita di hadapan Tuhan. Kita sepertinya orang baik, padahal di dalam hati kita adalah busuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membeli yang suka makan pete, bukankah yang kita beli itu tampak oleh mata kita sepertinya mulus, tanpa cacat, tanpa lubang. Tapi begitu kita buka, ternyata di dalamnya ada ulatnya. Nah, wow. Atau di dalamnya busuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti pete yang tidak berkualitas seperti itu.
Di luar tampaknya mulus, tapi di dalam kondisinya busuk. Itu yang namanya ada kemunafikan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau meresponi apa yang menjadi contoh dalam kehidupan Kornelius? Kornelius itu orang sibuk. Orang sibuk itu pasti capek, dan orang capek pasti butuh istirahat. Tapi dalam kesibukannya, dalam kecapekannya, ya, dia rela mengorbankan waktu istirahatnya untuk tetap takut akan Allah, tetap beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Duh, capek, pegel-pegel, kurang enak badan, aku izin dululah ke gereja, gitu kan. Izin dululah pelayanan, izin dululah ibadahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, katanya ketika kita berdoa, kita minta Tuhan jamah dan sembuhkan, tapi kita justru menjauh dari Tuhan. Kira-kira doa kita dijawab oleh Tuhan? Silakan saudara menjawabnya sendiri, ya kan? Ketika kita berharap doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan, tapi kita lupa untuk juga memberi kepada orang yang miskin, orang yang tidak mampu, apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Silakan saudara menjawabnya sendiri. Kesimpulan malam hari ini, jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang takut akan Allah, yang taat beribadah, dan jadilah orang yang suka memberi sedekah kepada orang miskin. Karena doa orang yang tidak mampu itu didengar oleh Tuhan. Karena doanya sungguh-sungguh, dia berharap penuh kepada Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia hanya menjerit kepada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu dari tangan saudara, pasti dia akan berkata, Tuhan berkati orang ini. Dan berkat orang yang menjerit kepada Allah dengan sungguh-sungguh itu didengar oleh Tuhan. Dan buahnya, Kornelius, apa yang dia doakan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Nah, Tuhan mengingat doanya Kornelius, ya. Doanya Kornelius naik sampai ke langit, naik sampai ke hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita malam hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya jika saudara orangnya yang menerima firman Tuhan itu dan melakukannya tanpa alasan, ya, karena orang yang memberi akan banyak diberi. Orang yang tidak punya dan tidak mau memberi, maka semua yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apalagi kalau saudara menabur bara api di atas kepala, membuat seseorang itu memiliki spirit. Bukankah akan terjadi keseimbangan di antara orang yang percaya kepada Tuhan? Yang kuat menopang yang lemah, sehingga ada keseimbangan. Tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Semua bisa sama-sama memuliakan Tuhan, ya. Yang punya berkelebihan, dia mengucap syukur karena dapat memberi kepada orang yang tidak punya, yang miskin, yang tidak mampu. Dan orang yang tidak mampu, yang miskin, yang berkekurangan bisa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan melalui kehidupan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berharap bahwa tahun kemurahan Tuhan yang luar biasa itu datang dalam kehidupan saudara, maka lakukan hal yang sama terhadap
orang yang sedang menjerit kepada Tuhan, orang yang sedang berkekurangan dalam kehidupannya. Milikilah hati untuk bisa menangis terhadap kelaparan orang lain. Ya, memiliki hati yang menangis ketika melihat orang lain kehausan. Seperti Tuhan Yesus yang Seperti memiliki belas kasihan ketika 5.000 orang kelaparan. ya, Tuhan Yesus sudah kasih contoh juga. Ketika Yesus melihat 5.000 orang lebih berkumpul mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, maka tergeraklah hati Yesus. Tergeraklah itu, ini kata-kata yang saya sangat sukai, ya. Tergeraklah hatinya, ya. To bubble up. To bubble up itu ya ingin segera dikeluarkan, saudaraku yang dikasih. Apakah kita memiliki hati seperti Tuhan? To bubble up. Tergeraklah hati kita melihat orang yang berkekurangan. Pasti ada kriterianya, saudara. Orang yang tidak mampu, orang yang berkekurangan, orang yang miskin itu pasti ada kriterianya yang ada di sekeliling kehidupannya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah dia sudah tua ataukah dia masih muda? Ya kan? Apakah dia bekerja atau dia seorang pemalas? Pasti ada penilaiannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah dia punya sanak keluarga dalam sekeliling kehidupannya atau dia hanya sebatang kara? Dia punya penghasilankah atau tidak punya penghasilan? Silakan saudara mengamat-ngamati orang-orang yang patut layak saudara berkati dalam kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan mengingat perbuatan baik yang saudara lakukan. Dan saya percaya doa-doa saudara akan naik ke hadirat Allah dan Allah akan menjawab doa saudara. Malam hari ini saya ingin berdoa bersama dengan istri untuk saudara-saudaraku yang malam hari ini mengikuti live, ya, doa sehati, dan kita sepakat sehati untuk meminta belas kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memerintahkan berkatnya atas pergumulan kita itu terselesaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka hati pikiran kita terhadap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jika malam hari ini saudara menerima firman Tuhan seperti pengalaman Cornelius, mulai searching, mulai melihat sekeliling saudara atau siapa di dalam pikiran saudara yang saudara ingat, siapakah orang yang membutuhkan pertolongan itu? Ya. Belajarlah mulai saat ini untuk bersedekah, memberi kepada orang miskin, supaya doamu kepada Allah tidak terganjal di plafon. Memiliki empati, bukan simpati. Bukan hanya simpati. Kalau simpati itu, kasihan ya, dia kayaknya nggak makan. Itu simpati. Tapi kalau empati, kita datang dengan membawa makanan, dimakan ya, itu simpati. Empati. Oh, itu empati. Belajarlah memiliki empati, bukan hanya sekedar berkata kasihan kepada orang lain yang sedang berkekurangan, tapi belajarlah melakukan tindakan-tindakan kecil kepada orang lain yang membutuhkan. Jika kita melakukan tindakan besar itu terlalu berat dan susah, mulailah dengan tindakan-tindakan kecil. Mulailah dengan pemberian-pemberian kecil. Dimulai dari pemberian kecil, lama-lama bisa meningkat sedikit demi sedikit. Maka saudara tidak akan pernah menggenggam dalam kehidupan saudara atas apa yang saudara miliki. Karena orang yang menggenggam dalam kehidupannya, dia tidak akan bisa menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Jika kita belajar membuka, sudah membuka, kita menerima, dan kita bisa belajar untuk mengelurkan
apa yang telah kita terima kepada orang yang layak kita terima, atau sedang kita tergerak kepada seseorang untuk kita bantu. Miliki komitmen, punya hati seperti hati Yesus. Yesus yang kaya rela menjadi miskin oleh karena kita itu kita ya. Iya, oleh karena kita. Supaya kita yang miskin dibuat menjadi kaya di dalam Tuhan. Karena kemiskinannya itu membuat kita menjadi menikmati kehidupan yang berkecukupan. Apakah kita bisa mengucap syukur malam hari ini? Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dulu. Ya. Tahukah saudara, saat kita memberi, saat kita menabur, saat kita menaruh empati kepada orang lain, maka hati kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan meluap dengan sukacita yang tak terhingga. Beda rasanya. Buktikan dan praktekkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Paskan dulu. F. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami tahu bahwa Tuhan sungguh sangat amat peduli dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, Tuhan di situ selalu menyertai kehidupan. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan sampai detik ini Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah doa sehati bersama-sama malam hari ini. Kiranya Tuhan mengirimkan malaikat Tuhan seperti Tuhan mengirimkan malaikat-Mu kepada seorang yang bernama Cornelius, karena Cornelius hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini minta belas kasihan Tuhan apa yang sudah menjadi komitmen saudara-saudara kami yang malam hari ini berdoa sehati bersama kami. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka, saudara-saudara dimanapun saudara kami berada. Malam hari ini kami mau berdoa untuk Bu Titi Suprapti, mungkin bersama dengan pasangannya, dengan suaminya Pak Stephen, mungkin bersama dengan anak-anak
Diki, Nathan, dan Olin. Malam hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat kehidupan keluarga Mbak Titi bersama dengan Mas Stephen. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati anak-anaknya. Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra. Tuhan mengcover, memproteksi kesehatan tubuh keluarga ini Tuhan, sehingga terhindar dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan memberkati warung tokonya. Tuhan memberkati usahanya. Dalam berkat nama Yesus, bahwa berkat yang baru diperintahkan mendatangi orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang taat beribadah, orang yang mau memberi kepada orang yang berkekurangan. Dan Tuhan, seperti dalam kebenaran firman malam hari, Tuhan, Engkau mengingat apa yang menjadi doa-doa keluarga Mbak Titi dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Malam hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Suci yang selalu setia untuk hadir dalam doa sehati. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi rancanganmu, kiranya Tuhan menurunkan kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu, diberkati hidupmu, diberkati anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu akan mendatangi hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk ada Ibu Anggra Bugem dan Pak Musi Pak Gem. Malam hari ini bergabung bersama kami untuk sepakat sehati. Kami dari tempat ini berdoa untuk Pak Pendeta Musi dan Ibu Anggra di Solo. Dalam berkat nama Yesus, sukacita yang meluap-luap itu menjadi bagian keluarga Pak Musi. Kesehatan Tuhan nyatakan, jamah Pak Musi. Sakit penyakit, kelemahan tubuh Tuhan jamah dan singkirkan. Jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Yesus. Diberkati rumah tangganya, diberkati pelayanannya, diberkati jemaatnya, diberkati pekerjaan-pekerjaannya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga dan pelayanan Pak Musi Teja. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Erlina, Charles, Owen, Noni, juga Ama Sujun. Malam hari ini kami sepakat berdoa untuk berdoa kiranya Tuhan menjamah kesehatan keluarga ini dalam berkat nama Yesus. Tuhan buat sehat, sembuh, tahir, sukacita melimpah dalam berkat nama Yesus. Tuhan proteksi dari segala macam sakit, penyakit, dan bahaya dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga ini dengan berkat-berkat yang baru. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan keluarga ini. Dalam nama Yesus, secara khusus berdoa untuk Ama Sujun. Kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera Allah melingkupi, sehingga
kesehatan menjadi bagiannya. Dalam nama Yesus dapat menikmati hari tua dengan Amin. penuh damai sukacita. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Nugrah dan Dimas, juga anak-anak Shalom dan Silo. Hari ini Kesehatan. kami sepakat untuk meminta kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan keluargamu, terkhusus untuk Nugrah yang lemah tubuh. Dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah kuat, jadilah sembuh, jadilah tahir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Yes. Dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, jika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang dari tidak ada menjadi ada, akan terjadi dalam kehidupanmu di sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Malam hari ini kami dukung dalam doa sepakat. Berdoa untuk kesehatan Pak Bernard Sihite. Berdoa untuk pelayanan gereja yang dilayani. Berdoa untuk keluarga rumah tangga. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi, sehingga penghiburan demi penghiburan dalam kehidupan keluarga Pak Bernard dinikmati dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kesehatan, Tuhan buat sehat supaya kuat melayani Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat kemurahan Tuhan selalu baru tiap pagi, dan yang tidak lazim Tuhan perintahkan menjadi penghiburan atas pelayanan Pak Bernard Sihite. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Joni yang ada di Bandar Lampung. Malam hari ini kami juga berdoa untuk keluarga Pak Joni, juga Bu Lucy, juga anak-anak dan menantu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan proteksi kehidupan keluarga Pak Joni, pengawalan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Joni. Tuhan bikin sehat, bikin kuat, dan diberkati oleh Tuhan supaya menjadi berkat, menjadi bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Mbak Endang yang ada di Tulang Bawang, yang malam hari ini juga ikut bergabung. Dari tempat ini, dari Purwokerto, kami mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan suamimu dan juga anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi akan menjadi bagianmu. Berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu dan keluargamu jika engkau tetap setia kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usaha dan pekerjaan keluargamu. Dalam nama Yesus, jika engkau orang yang percaya kepada Tuhan, boleh menjawabnya secara pribadi. Dalam nama Yesus. Juga mungkin saudara-saudara yang tidak terdeteksi dalam monitor kami. Untuk Butika tadi kami lihat, ya, Butika, dari tempat ini kami berdoa kiranya Tuhan menjamah kelemahan tubuhmu dan suamimu. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir. Dalam nama Yesus, buat kesembuhan Mbak Ika. Sisat kesembuhan itu masih ada. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu,
diberkati pelayananmu dalam nama Yesus. Diberkati juga anak-anakmu dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara-saudara yang lain yang sudah mengikuti doa sehati malam hari ini. Siapapun saudara yang ikut bersama kami dimanapun saudara berada, saya mau berkata, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memproteksinya dari mara bahaya dan sakit penyakit. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan mengingat apa yang menjadi doamu malam hari ini. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup saudara, katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes dimanapun saudara ada. Untuk mendengar seruan hatiku, tangan Tuhan di hidupku, tangan Tuhan. Berikan komentar. Kami menerima pertolongan di dalam Engkau hari ini Tuhan.